Memangnya kita yang ngatur itu kematian? Mati itu bukan kita yang nentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya mati, yang miskin mati. Kapolres, Dandim, caleg, jangan dulu, belum terpilih. Semua mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua menghadap ilahi, tiada yang abadi. Orang kaya mati, orang sehat mati, rakyat jelata mati, orang miskin mati, tentara mati, polisi mati, imam mati, ustadz di belakang sedikit. Siapa tahu ceramah kalau ustaz duluan? Coba, Allah jelaskan jangan kamu mati, padahal kematian itu bukan kita yang ngatur. Illa, kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam. Ini kayaknya tidak masuk akal, padahal kan kita sudah Islam. Dijelaskan lagi, jangan kamu mati kecuali kau Islam, padahal kita sudah Islam. Ternyata ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kita, hati-hati kau dasat, agamamu Islam, lahir kau Islam, khitan disunnak kau Islam, ijab kabul syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak Islam? Banyak. Siapa? Contoh aja, jangan marah. Contoh saja ini, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada di sini suka sabung ayam? Ada. Wow, dia lagi sabung ayam, digerebek sama Kapolsek. Lari, tembak peringatan. Puh. Masih lari, tembak lagi kedua kalinya. Masih lari, tembak lagi ketiga kalinya. Masih lari, tembak kakinya. Puh. Kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Ini bukan polisi Wakatobi, ini polisi India. Pernah saya tanya ke polisi, kenapa itu Pak? Kakinya ditembak, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia jongkok Ustaz. Tiba-tiba lagi judi, karena dia melawan aparat, mengancam jiwa aparat, mengancam keselamatan aparat, akhirnya tembak, mati kafir. Kenapa? Dia mati dalam keadaan berjudi. Contoh lagi ya, contoh, jangan marah, contoh, jangan marah. Duda, ada duda di sini, dilarang nikah sama anaknya. Bapak ndak usah nikah, apalagi nikah, sebentar lagi pensiun. Nggak usah nikah, saya bisa atur semua Pak. Bapak mau makan saya siapkan, Bapak mau mandi saya siapkan, Bapak mau setrika saya siapkan, semua bisa kau siapkan. Satu yang tidak bisa, ngerti? Tapi sudah tua, umurnya sudah tua, tapi baterainya nggak pernah lobet. Itu laki-laki selama masih ada jenis kelaminnya nggak pernah lobet itu. Dilarang nikah sama anaknya, akhirnya selalu nonton video porno. Dia pergi Kendari, makan obat kuat 3 biji supaya kuat. Pas makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Mati kafir kau cilaka. Makanya kalau ada duda di sini, saya doakan cepat dapat jodoh. Apalagi anak muda, saweran 5.000 cari kawan, sudah dapat 50.000. Apa dibeli? Nggak usah vodka, mahal, nggak cukup. Apa? Lem pox. Dia campur lem tikus. Berarti jangan campur lem Korea, nggak mau tak buka mulutmu itu. Ngelem, overdosis, mati kafir. Lagi khamar dalam perutnya. Apalagi? Jangan marah ya, jangan marah. Pedagang, ada pedagang di sini. Biasanya orang Bugis jago pedagang itu. Dia dagang, dia tulis bensin murni,
Padahal dia campur minyak tanah. Kenapa kau tulis bensin murni? Kau campur pada minyak tanah. Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni. Nipu pembeli, minum, makan dari hasil nipu, tok, mati kafir. Apalagi? Contoh gini, contoh, jangan marah. Ada anak sekolah, buru-buru pergi sekolah, melanggar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Nah ini pengadilan ini 250.000 dan tidak ada uangku pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Mari dong, 50.000. Deh, 30 juangku pak. Sudah, kau ambil 5.000, mari 25.000. Sudah dia pergi makan coto. Dari 25.000 itu dia makan coto. Ternyata dia makan coto 2 mangkok coto, 14 ketupat. Kenapa ketupatnya gratis? Kekenyangan, keluar dari warung coto, disambar geng motor, pop, mati kafir. Kenapa? Ada barang korupsi dalam perutnya, barang sogok dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Itulah sebabnya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang bisa membuat kita mati kafir, yang seperti tadi saya jelaskan. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pil caleg. Ini caleg kalau musim pil caleg deh penampilannya kalah ustad, pakai songkok, rapi songkoknya pak, pakai gamis, pakai serban, pakai sarung, pegang tasbih, pasang baleho di pinggir jalan 4x6. Apa dia tulis? Siap membela agama, takbir. Ternyata tidak pernah dilihat di masjid. Ini Islam pencitraan. Ini caleg banyak begini. Kalau mau dipilih rajin-rajin ke masjid, sudah terpilih tidak pernah ketemu di masjid. Ini caleg sepanjang saya dari bandara pak, macam-macam fotonya. Ada yang bikin takut matanya. Ada juga kayak ABG. Baca-baca, Bu. Kalau mau lihat caleg cerdas atau tidak, lihat apa ditulis di balehonya. Adalah tidak jelas apa dia tulis. Yang muda yang berkarya, mengabdikan diri untuk rakyat, jiwa dan raga serta pikiranku untuk rakyat Indonesia. Pret. Beleng-beleng. Fotonya saja nipu rakyat. Fotonya saja nipu rakyat pak. Bersih mukanya, mulus, tidak ada jerawatnya. Begitu dilihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Ini caleg tukang tipu ini. Ada caleg di sini? Ada caleg di sini? Coba angkat tangan. Angkat tangan supaya dilihat rakyat. Promosi gratis ini. Alhamdulillah kalau ada caleg hadir pengajian. Alhamdulillah kita kesempatan untuk nasihati mereka. Kalau ada caleg yang tidak datang pengajian, sudah tidak usah pilih dia. Malas ikut pengajian. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira di tengah-tengah kita ada setan enggak? Ada setan? Ada, bukan pocong, bukan popok. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Itu ibu-ibu handphone. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, kita doakan suaminya kawin lagi. Allahu Akbar. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu. Orang sudah ceramah. Tahu-tahu kajili-jili. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu, simpan dulu.
Bu, sebentar foto-foto, nantilah kita foto-foto. Ya, saya pernah ceramah Pak Kapolres. Saya begini depan saya, lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Dia ambil HP-nya, selfie. Pernah tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dah jadikan background. Tuh apakah jili-jili nah. Umurnya kira-kira 55 tahun. Selesai ceramah langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh, yang penting jangan berdua, sini. Selesai selfie dia bilang, Ustaz boleh cium? Apa ini? Mau cium Ustaz? Dia bilang, tidak nafsu Ustaz. Boleh, tidak nafsu, tidak boleh. Mau kau kasih mengamuk mamanya cek di rumah? Coba masih muda boleh sedikit. Ayo simpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah dulu ya. Simpan dulu HP-nya Pak. Selama Bapak pegang HP, selama itu Bapak tidak perhatikan ceramah. Nggak usah khawatir, ini saya rekam. Nanti Bapak bisa lihat di YouTube dan medsos. Itu ada dari pihak kepolisian juga rekam. Nanti kita konsentrasi dulu dengar ceramah. Insya Allah ada faedah ceramah kita malam ini. Ya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah, Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa lobet-lobet? Ayo kita salawat sama-sama. Atau kita dengar dulu suaranya. Mana kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Ya? Bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu kita dengar. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu? Ibu-ibu dulu, ayo ibu. Adik-adik diam, bapak diam, kita dengar suara ibu-ibu. Ayo. Salatullah salat ini namanya tidak keras tapi merdu. Coba bapak-bapak, adik-adik diam, ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak salawat. Ayo. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya yakin kencang ini suara bapak-bapak karena ada tentara dan polisi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita dengar tausiah. Ketika Nabi diusir dari Mekah, jalan kaki ke Madinah, yang ngusir bukan orang lain, yang ngusir pamannya sendiri, Abu Lahab, yang ngusir sepupu sekalinya, Abu Sufyan. Jalan kaki Nabi dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 km, 11 hari perjalanan. Begitu sampai di Madinah, beliau kumpul seluruh sahabat, baik yang Ansor, orang penduduk asli Madinah, maupun yang muhajir, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ikut bersama Nabi. Jadi pendatang dan penduduk asli. Nabi kemudian naik mimbar lalu berpidato. Hari ini saya tidak naik mimbar. Kenapa? Kalau saya di atas mimbar Pak, kepalaku saja kelihatan. Tidak enak karena saya pendek. Tidak enak ceramah saya begini Pak. Maka saya tidak pakai mimbar ya. Nabi kumpul sahabat. Lalu beliau bertanya, saudara-saudara sekalian, mau kalian saya tunjukkan amalan, perbuatan, tingkah laku yang kalian kalau lakukan, kalian akan sukses. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Kira-kira kalau di sini masyarakat Wakatobi, Ustadz tanya, Bapak Ibu mau ndak sukses dunia akhirat? Pasti mau. Namanya sukses di akhirat, selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Maksudnya apa?
Di dunia dia Kapolres, di dunia dia dandim, dan di akhirat juga pun masuk surga. Itu namanya selamat dunia akhirat. Turun jabatannya. Di dunia dia orang kaya, di dunia dia anggota DPR, sampai di akhirat masuk neraka. Ini namanya hebat di dunia, sengsara di akhirat. Yang Nabi tawarkan, kalian sukses di dunia dan insya Allah berjaya di akhirat. Pasti jawabannya mau. Nih 5 resepnya. 5 saja resepnya. Lebih susah jadi caleg. Apa resepnya kata Nabi? 1, kalian Wakatobi penduduknya, Wanci dan sekitarnya, kalian kalau mau sukses kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan, belajarlah kalian. Begitu pentingnya kita ini ilmu pengetahuan. Ayat pertama turun dalam Islam bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi ayat pertama turun Iqra, baca. Artinya anggota polisi mau sukses, belajar. Anggota tentara mau sukses, belajar. Pegawai negeri mau sukses, belajar. Dengan cara apa? Sekolah lagi. Apalagi adik-adik, jadi jangan pengangguran. Kalau kalian pengangguran, maka kalau bapaknya petani, anaknya juga pengangguran, maka kalian juga nanti akan jadi petani yang tidak akan meningkatkan kesejahteraan hidup kalian. Belajar. Ustadz, saya miskin Ustadz, orang tuaku miskin. Orang tuamu miskin, tapi Tuhan kita, Allah kita maha kaya. Saya kalau lihat orang tua saya, tidak mungkin bisa tinggi sekolah saya. Kalau lihat bapak saya, tidak mungkin saya tinggi sekolah-sekolah. Kenapa? Bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap? Sawahnya orang dia kerja, bukan sawah pribadi. Sawahnya orang dia kerja. Masuk 10 karung, 9 karung punya yang punya sawah, 1 karung buat bapak saya. Berapa bersaudara kami? 14 bersaudara. Kenapa kaget? Bagus itu kalau 14. Daripada cuma 2, 1 ditangkap, 1 digigit anjing gila, habis. Kalau 14, 1 ditangkap, masih ada 13. 1 tenggelam, masih ada 12. Masya Allah. 1 kesetrum, masih ada 10. Coba. Kalau lihat pekerjaan bapak saya, tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi selalu dia bilang bapakku, ambokmu kasiasi, tapi pungallah ta'ala sogi. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Mana buktinya? Ada ndak di sini mati kelaparan? Ada di sini mati kelaparan? Tidak ada. Berarti tidak usah cemas. Allah maha kaya. Sekolahkan anaknya Pak Ketua DPR. Bikinlah peraturan. Bikin perda yang membuat anak-anak miskin Wakatobi bisa dapat beasiswa, mereka yang cerdas-cerdas. Anggota DPR bikinlah aturan yang bisa membuat masyarakat kita Wakatobi cerdas. Kalau sumber daya alam kita miskin, saya dari bandara sampai sini saya bilang bagaimana orang bisa usaha di sini? Kiri kanan batu karang. Beda di Sulawesi Selatan, sumber daya alamnya bagus. Beda di Morowali, sumber daya alamnya baik. Beda di Kendari, sumber daya alamnya bagus. Di Wakatobi agak susah. Tapi wala tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa. Ada sumber apa? Kalau kita tidak punya sumber daya alam, maka sumber daya manusianya yang kita tempa. Gimana caranya? Cari anak-anak orang kaya Wakatobi, sekolahkan, kasih beasiswa. Remaja masjid, cari yang cerdas, kirim dia sekolah, pulang kampung, bangun kampungmu. Ini tidak. Oh, ibadah bisa salah-salah tanpa ilmu. Hidup bisa sengsara tanpa ilmu. Hidup bisa susah tanpa ilmu. Contoh, ada yang tanya saya ceramah begini, bapak-bapak kalau Ramadan yang tidak boleh berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, tidak boleh. Kalau bapak berhubungan suami istri di siang hari, maka bapak denda puasa 60 hari berturut-turut. Itu kalau siang. Kalau maghrib sampai subuh boleh, biar berapa kali semampumu.
Saya ceramah begini, tiba-tiba ada datang bapak-bapak, kira-kira usianya 30 tahun. Dia bilang, Ustaz, serius gitu tadi? Iya. Boleh kalau siang, Ustaz? Tidak boleh. Malam? Malam boleh. Masa boleh malam, Ustaz? Boleh. Halal, halal. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya sudah 3 tahun, biar malam tidak juga. Aku bilang, kadongok kok. Makanya belajar ku agama. Ada lagi anak-anak SMA datang bertanya. Anak-anak SMA, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau puasa tiba-tiba siang kita tidur siang, mimpi basah? Sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung pergi mandi, selesai itu lanjutkan puasamu. Kalau mimpi basah, kalau kreatif sendiri batal. Coba. Ada lagi yang tanya, Ustadz, kalau Ramadan, tiba-tiba kita berhubungan suami istri, apakah langsung mandi? Subuh mandi kalau sebelum makan sahur. Kalau kalian makan sahur jam 2, berarti mandi setengah 2. Salah. Jadi kapan Ustadz? Terakhir pi. Maksudnya apa? Bayangkan, sudah buka sepi rumah. Begitu, masa mandi lagi? Langsung mandi. Sekalinya pulang taraweh, begitu lagi sama istrinya, mandi lagi. Begitu tengah malam, begitu lagi, mandi lagi. Makan sahur, sebelum makan sahur, begitu lagi, mandi lagi. 4 kali mandi satu malam, mesek kok. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Terakhir pi. Yang tadinya Ustaz sudah begitu, tidak wajib mandi, wudhu saja, cuci alena beliau. Sudah tidur. Bangun begitu lagi, tidak usah mandi. Kapan mandi? Nanti mau sholat subuh baru mandi. Ya, baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Coba. Ada lagi orang sholat begini. Saya lihat sholat begini Pak. Takbirnya Allah. Dia begini takbirnya. Ada juga begini. Ada juga begini. Wah, macam-macam takbirnya. Saya pergi tanya, apa itu yang begini? Dia bilang, saya tulis Allah. Oh iya, masuk akal. Saya bilang, mana dalilnya? Dia bilang, tidak, nenekku dulu ajar Kak. Nenekmu Nabi. Ini juga bisa saya artikan 3-0. Itulah pentingnya ibadah. Ada juga orang sholat, pentingnya ilmu. Ada orang sholat, di sampingnya ada dia kasih begini tangannya. Goyang-goyang begini. Ini anak muda di sampingnya, dia lihat, ini orang tua goyang tangannya. Bah, dia lebih kencang. Ditanya, kenapa kau lebih kencang? Nah bilang, itu kan sudah tua, lobek Ustaz. Kalau saya full casa, salah kok. Ayo, ada lagi sholat berjamaah. Allahu Akbar. Imam sudah baca surat pendek. 9. Waladhdallin. Amin. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia baru masuk. Allahu Akbar. Baru dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Allahu Akbar. Imam sudah Allahu Akbar. Maka orang ini ketinggalan 1 rakaat. Kenapa? Karena dia membaca yang sunnah, sementara dia tidak baca Fatihah pada ada waktunya untuk baca Fatihah. Kalau terlambat begitu Ustaz, tidak usah baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah wajib, doa iftitah sunnah. Pikir kalau sunnah ketemu wajib, gugur sunnahnya, wajibnya dulu laksanakan. Baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Ayo, jelas. Belajar. Masya Allah. Ayat pertama turun, Iqra, bacalah tentang ilmu kepolisian supaya kalian cepat jadi jenderal. Bacalah ilmu tentang pertahanan negara supaya kalian bisa jadi kasat secepatnya. Bacalah tentang ilmu bumi supaya kalian menjadi insinyur geologi. Baca tentang pertanian supaya kalian jadi sarjana pertanian yang handal. Sudah itu kembali kau ke Wakatobi, bangun kau punya kampung. Belajar. Alhamdulillah, orang yang belajar dengan baik,
dia tekuni ilmunya, Allah janji polisi yang belajar dengan baik, tentara yang belajar dengan baik, ASN yang belajar dengan baik, Allah janji. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Coba, mana buktinya? Bapak-bapak polisi yang tamatang SMA ya tak putar-putar saja di sini, Pak. Di Wakatobi saja putar-putar, pangkat paling tinggi Kapolsek. Tapi kalau bapak sekolah, naik sekolah terus, insya Allah bisa jadi Kapolres. Allah angkat derajatnya. Kalau Kapolres, di depan kau duduk, bos. Kalau kau satu di belakang kau jaga motor. Ya ketawa, saya serius ini. Coba, iya. Mana lagi contohnya? Das Atlatif. Coba, biar saya terlambat di depan ki Ustadz. Apa bagiannya? Coba lihat kuenya. Pilihan kelas 1, Pak. Bapak yang tidak ustaz, ya kotak-kotak satu isinya. Itu sudah Allah buktikan. Allah angkat derajatmu. Kalau kau punya ilmu, Allah angkat derajatmu. Imam Ali karamallahu wajah, sahabat Nabi yang paling cerdas. 4 sahabat Nabi, Nabi jelaskan Ali bin Abi Thalib sahabat saya paling cerdas. Paling cerdas memang. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan sebuah pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana Ali? Ibu-ibu, kalau saya tanya ki, ibu-ibu, saya sodorkan ki iPhone X dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana, Bu? Pilih kitab pencitraan. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kau dikasih harta dengan ilmu, pilih mana? Ali punya pikir, wah saya pilih ilmu. Panas juga orang ceramah sini, Pak. Kenapa pilih ilmu, Ali? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan ilmu, kehebatan ilmu dibanding harta. Apa itu? Kata Ali. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, bapak punya uang 5 juta, kasih masuk di safety box, belek-belek. Bapak ndak tahu kalau bilang ke safety box belek-belek. Itu belek-belek dikasih gembok. Sudah itu belek-belek dikasih gembok, dikasih masuk lemari. Lemari digembok juga. 2 mi gemboknya. Keluar kamar digembok. 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok rumah. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok pagar. 5 gemboknya. Sampai di pasar, hilang kuncinya. Ayo, setengah mati dijaga itu uang. Iya, setengah mati kita jaga uang. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Dandim, Kapolres, Ketua DPR, ada semua itu yang jaga. Di rumah dinas ada polisi yang jaga. Kemana-mana dikawal patroli. Kenapa? Karena punya ilmu, dijaga. Kalau orang punya ilmu, Pak, harta setengah mati kau jaga dia, ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, dengan ilmu bisa dapat harta. Sekarang orang stres karena naik harga tiket. Saya tidak pernah harus stres. Kemana-mana saya naik pesawat, dibayarkan, tidak pusing saya berapa harganya. Biarkan kasat bimas yang pusing belikan saya tiket, nggak ada urusan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Dengan ilmu. Coba, kalau orang punya ilmu, lempar kemana saja dia bisa dapat duit. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Sementara dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang kaya di kampungku, Pak.
Kaya memang Pak, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Anaknya ajarlah bapaknya membaca, supaya gampang cepat membaca. Dia kasih huruf-huruf besar yang ada gambarnya. Ejai Pak, PE, P, tambah P, pep, SO, so, DE, dente, apa bacanya? Odol. Padahal Pepsodent. Beleng-beleng. Banyawannya itu Pak. Coba, waktu masuk wartel di kampungku, warung telepon, waktu itu belum ada HP. Dia masuklah kamar bicara. Dia buka nomor HP-nya anaknya yang sudah dicatat. Masuk kamar bicara langsung bilang, halo, halo, ambokmu, halo. Saya bilang, bagaimana mau nyambung ngaji? Pencet dulu nomornya. Kau lah balik tak? Nah, saya pencetkanlah nomornya. Sudah dia pencet, tak balik lagi. Yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut dah simpan di telinganya. Berteriak, halo, halo, tak nak dengar. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Langsung dah bilang, loha, loha. Aduh, saya bilang, bukan halo aja terbalik. Coba, ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Sampailah dia di Makassar. Sampai di Makassar, dibawa anaknya jalan-jalan ke mall. Masuk di mall, dia lihat tangga lift. Bapak tahu tangga lift yang naik turun? Dia lihat tangga lift. Wih, menyala. Ada di atasnya menyala, terbuka. Dia baca, open. Wih, besar na pembikin kuenya ini. Dah bayangkan pembikin kue di kampungnya deh. Lopona nasa pak buah bepane ye. Terbuka, ada orang Cina. Mau masuk, dia teriak, weh, jangan masuk, panas. Panas itu openg, jangan kau masuk. Masuk ini orang Cina tertutup. Begitu beberapa saat kemudian, terbuka, keluar orang Irian. Dia bilang, ku bilang, memang jangan kau masuk. Hangus maka. Padahal, lah yang masuk, lah yang keluar. Makanya, belajar bos. Ayo Pak, bapak-bapak, kasih sekolah anaknya Pak. Jangan sampai bapak tidak sekolahkan, sudahlah kau ndak usah sekolah, nanti kau sarjana pengangguran juga. Lain orang yang otaknya sarjana jadi petani dengan otaknya tidak sarjana jadi petani, pasti beda hasilnya. Kalau anak tak sarjana, dia kemudian menjadi kepala rumah tangga, meskipun dia tidak punya kerja sebagai pegawai, pasti beda ketika mendidik anak orang sarjana dengan tidak ada sekolahnya. Kan sekolahkan anak. Yang ketiga, keutamaan ilmu kata Ali. Harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta. Saya kasih anak yatim 3 juta, maka uang saya berkurang nilainya menjadi tinggal 2 juta. Sementara kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak yatim piatu, saya ajarkan ke anak TKTPA, maka ilmuku bertambah, maka itu disebut amal jariah. Maka belajar adik-adik sekalian, jangan pernah berpikir saya orang miskin, Allah maha kaya. Masya Allah. Ya, saya dulu di kampung Pak, kalau lihat pesawat, saya bilang dalam hati, saya kejar itu pesawat Pak. Baru saya lari-lari, kapal lalu tuh. Saya lihat itu di atas, kan kapal lalu tuh bahasa Bugis itu. Kapal lalu tuh, kapal. Saya kejar itu Pak sampai masuk saya di got. Dalam hatiku, bisa aja itu nanti naik pesawat. Saya bisa aja naik pesawat itu nanti meninggal. Subhanallah, dengan ilmu yang saya miliki, saya sudah bosan naik pesawat Pak. Hebatnya lagi dibayarkan. Coba, maka adik-adik sekolah, ya, itu gelarnya Ustadz Dasat panjang betul kan? Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Sains, PhD, Philosophy of Doctor. Orang tua aku ndak kaya, tapi Allah maha kaya. Maka jangan putus asa, kata Allah dalam Quran, wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Maka adik-adik sekalian sekolah, ya, belajar dengan catatan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, amanu agama dan iman. Perbaiki, biar kau punya ilmu tapi agama rendah,
ilmunya tinggi tapi imannya jongkok, maka ilmu yang dia pakai bukan untuk menyenangkan dirinya, bukan untuk mensejahterakan orang lain, tapi justru akan menghinakan dirinya sendiri. Mana buktinya? Coba yang ditangkap jaksa, yang ditangkap polisi, yang ditangkap KPK, apa mereka yang korupsi itu orang tidak ada sekolahnya? Mereka yang ditangkap perampok uang negara, mereka buta huruf tidak ada sekolahnya? Tidak, mereka semua tinggi sekolahnya, tapi karena imannya rendah maka akhirnya masuk penjara. Maka seimbangkan iman ilmu. Ini yang pertama. Kalian masyarakat Wakatobi, Bapak Ibu belajar. Allah angkat derajat orang yang belajar. Nah, yang kedua kata Nabi, jika kalian mau sukses, resep yang kedua adalah silul arham, sambungkan persaudaraan. Nah, suatu kali Nabi kumpul sahabat. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa, Ramadan lengkap, Senin Kamis dia lancar. Yang tidak sholat ya Rasul, sholat 5 waktu, bahkan sunnah-sunnah rawatibnya lengkap. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan dia keluarkan zakat fitrahnya. Yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan selalu pergi umroh. Sahabat heran, baik betul agamanya, baik ibadahnya. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Heran semua sahabat, berpikir semua sahabat, kok bisa bangkrut? Sholatnya baik, puasanya baik, zakat sedekahnya cukup, hajinya mabrur, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, memang hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang 1000 sayang, hubungannya kepada sesama manusia hancur. Depan rumahnya dia musuhan, sebelah kanannya dia bertengkar, sebelah kirinya dia gaduh, sebelah belakang rumahnya dia musuhi. Tidak ada orang dianggap akur, semua dimusuhi. Sehingga nanti di akhirat ketika dia setor pahalanya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Wakatobi, dia serobot tanahku 1 meter, saya mau lawan tapi dia polisi. Nah kasih lihat kah senjatanya, mundur kak, lapor di Polres, Polres juga temannya, Pak Serama. Nah ambil bukan polisi Wakatobi, bukan polisi India. Kalau polisi Wakatobi luar biasa Pak, bikin tablik akbar. Kalau majelis ulama bikin tablik biasa, remaja masjid bikin pengajian tidak biasa, tidak luar biasa. Kalau masjid, panitia masjid bikin tablik akbar memang seharusnya. Tapi kalau Polres bikin tablik akbar, itu baru luar biasa. Kita doakan ini polisi mudah-mudahan sehat walafiat mengawal pemilu kita. Tentara juga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, ketika dia setor puasanya, sudah, ya Allah ini salatku, saya diambil tanahku ya Allah, 7 tahun saya menderita, setiap banjir saya kebanjiran. Kenapa? Gotku dia serobot sehingga saya tidak punya got, setiap hujan banjirlah saya ya Allah, 7 tahun saya menderita. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya solat, ambil semua solatnya, habis solatnya. Dia setor lagi zakatnya, puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Wakatobi. Nah fitnah kak, saya sudah jual sawah, saya sudah serahkan sertifikat rumahku untuk bikin baleho, saya kalah gara-gara fitnahnya, saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil semua dia punya puasa. Habis puasanya 20 tahun. Dia setor lagi zakatnya, ya Allah ini zakatku. Datang lagi, saya juga pernah difitnah, katanya anakku ya lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu rambutnya anaknya lurus karena sudah direbonding. Tahu artinya itu rebonding Pak? Rebonding, re kembali, bonding lurus. Adalah anak imam. Tadinya pagi-pagi keritin rambutnya, pulang sore, lurus rambutnya. Nah bilang ini Pak Imam, bagaimana caranya bisa lurus rambutmu nak? Nah bilang, di rebonding ini Pak. Oh rebonding, apa artinya? Luruskan. Oh rebonding. Dia pergilah sholat maghrib. Kalau maghrib itu imam bilang,
luruskan dan rapatkan saf. Beda roba Pak, rebondingkan saf. Imam Bode. Masya Allah. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya ta'ala ya Allah, saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil semua jadi punya haji. Habis sholatnya, habis puasanya, habis zakatnya, habis hajinya, masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya Tuhan, bagaimana lagi? Nah, habis mi amalku. Kata Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Sudah itu datang lagi orang lain, saya juga ya Allah. Kau sudah ambil dosanya 5 tahun, saya juga ambil dosanya 10 tahun. Habis amalnya hanya untuk membayar dosa-dosanya ke orang lain, sementara dosanya orang lain masuk ke dirinya. Inilah yang Nabi sebutkan bangkrut. Siapa mereka? Mereka yang suka memutuskan persaudaraan. Nah, kenapa biasa putus persaudaraan? Kenapa orang bermusuh-musuhan? Sekarang 2017, penyebab orang bermusuh-musuhan yang pertama dan utama adalah pemilu dan pilcaleg. Pak, silakan berbeda calon presiden. Nomor 1 oke, nomor 2 oke, semua bagus, sama-sama rakyat Indonesia. Yang salah kalau Bapak menjelek-jelekkan calonnya orang. Silahkan berbeda pilihan, tapi jangan bermusuhan. Ada teman saya, dari kecil dia sekampung, puluhan tahun dia bersahabat. Kemudian karena Pilpres 2017, dia satu grup di WhatsApp, mereka saling menghina, mereka saling memaki, mereka saling menyebarkan yang tidak disenangi dibaca. Akhirnya apa? Mereka mulai renggang dan ketemu di warung kopi tidak menyapa lagi, padahal 30 tahun bersahabat. Gara-gara Pilpres dia bermusuhan. Ini yang disebut aslinya dongok belen-belen dungu. Coba, jangan bermusuhan gara-gara pemilu. Pemilu ini pesta demokrasi. Namanya pesta kita senang-senang. Pesta itu kita gembira-gembira. Saya kasih contoh, pesta pengantin. Kalau Bapak bayangkan pesta pengantin, apa yang ada dalam pikiran kita? Senang-senang. Pesta pengantin gembira-gembira. Pesta pengantin ada musik-musik. Tidak ada orang pergi pesta pengantin cemas. Tidak ada orang pergi pengantin takut, kecuali yang ada selingkuhnya dan dia bawa istrinya. Ketemu istriku selingkuh, aku tarik rambut. Ini yang biasa takut ini. Kalau pemilu namanya pesta demokrasi, janganlah menakutkan, jangan ceramah dikatakut-takuti, jangan ceramah dilarang-larang, jangan ya ini pesta sekali 5 tahun. Kau dikala calonmu, maju kau lagi 5 tahun yang akan datang. Ayo, apa yang menyebabkan pemilu kita kadang-kala ini bermusuhan orang? Siapa mereka yang bisa memecahkan dalam pemilu ini? Satu, calegnya sendiri. Caleg, tolong kasihan, jangan kau bodoh-bodohi masyarakat. Caleg, jangan ajari masyarakat money politik. Kau sosialisasi saja, sampaikan saja apa visi misimu, sampaikan apa yang ingin kau lakukan. Tidak usah bawa duit sogok masyarakat, jangan beli masyarakat. Sampaikan saja, kerja saja dari pintu ke pintu. Bawa kartu namamu, bawa visi misimu. So sudah itu kau berdoa kepada Allah dalam salat tahajud. Minta kau kepada Allah. Kalau Allah yang getarkan hatinya orang, tidak ada yang mustahil buat Allah. Tidak usah kau bawa duit. Kasih duit 300.000, bodoh-bodohi masyarakat. Ya, sampaikan saja visi misimu. Balehomu jangan macam-macam kata-katanya. Bikin yang jelas, yang bisa diukur. Misal, insya Allah saya terpilih di Wakatobi, garam gratis. Jelas itu kerjanya. Kalau saya terpilih, pupuk di Wakatobi gampang kau temukan. Itu jelas. Jangan hidup mati bersama rakyat. Apa mesum bos? Tolong caleg, didik masyarakat berpolitik. Masyarakat jangan memeras caleg.
Datang sosialisasi, ayo datang penyebar. Saya mau menyampaikan visi misi saya. Apa Bapak bilang? Wane piro. Ayo, jangan memeras caleg ya. Pak, Bu, lo Dede, remaja, Bapak Ibu, mau bantu kepolisian? Mau menciptakan pemilu damai? Mau memperbaiki rakyat kita? Mau? Kalau ada caleg kasih duit. Kalau ada caleg bawa sembako, rekam. Sudah itu syuting, bawa ke Panwas, lapor, suruh tangkap. Kenapa? Dia merusak negara kita. Panwas, KPU, tolong kalau ada laporan tindak lanjuti, jangan pilih-pilih merek. Rakyat, pilih pemimpin yang baik menurut kalian. Tidak usah bertengkar. Ya, caleg, oke, baiki semua, insya Allah negara baik. Bayangkan kalau tidak ada lagi money politik. Orang-orang cerdas di Wakatobi bisa jadi caleg. Mereka tidak perlu pikir duit. Maka jadilah anggota DPR sarjana pertanian yang cerdas, sarjana kelautan yang cerdas, sarjana perikanan yang cerdas. Mereka masuk anggota DPR bukan karena ada duitnya, tapi karena memang otaknya cerdas. Jelas? Nah, yang kedua, yang bisa rusak ini pemilu. Apa? Tim sukses. Disuruh bikin baleho 10, 3 nak bikin, hilang 7. Begitu dia bilang, mana 7? Dia bilang, kena angin Pak. Ini juga tim sukses ini. Jangan kau makan uangnya orang. Jadi tim sukses dia yang sukses. Nah bilang orang pak kena wali-wali. Jangan, jadilah tim sukses yang berpikir untuk kemajuan bangsa kita. Kalau calonmu kalah, jangan kau menjadi provokator. Berikan pemahaman kepada calon kita. Tahun ini kita kalah Pak, insya Allah 5 tahun yang akan datang lebih gampang kita sosialisasi, karena kita sudah punya modal tahun ini. Ini rata-rata tim sukses itu pemborong. Ada pemborong di sini? Pernah dengar ceritanya pemborong di akhirat? Pernah? Jadi ini di akhirat baku SMS penghuni sorga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ di neraka? Nah bilang, tidak ada enaknya. Di belender aja kita terus di sini. Tidak ada jam istirahat, menderita terus. Nah bilang, kau di situ di sorga bagaimana? Nah bilang, alhamdulillah enaknya ini di sorga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. 1 laki-laki, 7 bidadari. 7 bidadari. Ini perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti istri tadi rumah 11 kali kentut 1 hari. Masya Allah. Pernah selesai ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Ustadz, betul ki itu 1 laki-laki 7 bidadari? Iya Bu. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya? Iya 7. Dia bilang, Ustadz, bolehkah saya nanti berdoa? Ya Allah, sudahlah jangan kau berikan suamiku bidadari. Cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat. Saya bilang, ibu ini betul-betul sudah menjajah dan menyiksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, apalagi yang bisa merusak persaudaraan? Apalagi hoax. Apa itu hoax? Berita bohong, berita fitnah, berita menyebarkan kebencian, isi-isinya menghasut. Itu bahaya. Di samping bapak dapat dosa, juga bisa bapak berurusan polisi, masuk penjara. Orang mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang mau jadi wakil presiden, kalian masuk penjara. Bodoh namanya itu. Jangankan fitnah, jangankan berita tidak benar, jangankan berita menghasut, berita benar saja tidak boleh disebarkan kalau itu mengancam persaudaraan kita. Satu kali Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, siapa yang syahadat diyakini sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati, itu orang pasti masuk surga. Wah, senang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Senang Abu Hurairah, dia mau pergi umumkan di pasar. Lari-lari Abu Hurairah.
ketemu sama Abu Bakar. Abu Hurairah mau ke kemana buru-buru? Saya mau menyampaikan berita gembira. Apa? Baru saja saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Umar bilang, betulkah Nabi bilang begitu? Betul. Umar bilang, saya tidak percaya. Ayo, coba kita datang kepada Nabi. Saya mau dengar langsung dari Nabi. Ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Qurannya disebut patabayanu, bertabayun. Bahasa Indonesianya klarifikasi. Umar bilang, tunggu dulu, apa betul Nabi bilang begitu? Umar sama Abu Hurairah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Apa betul begitu ya Rasul? Nabi jelaskan, betul. Umar bilang, masalahnya ini Abu Hurairah mau umumkan di pasar. Terus kenapa? Jangan ya Rasul. Kenapa? Nanti salah paham orang. Yang penting kau syahadat biar judi masuk surga. Yang penting kau syahadat biar berzina masuk surga. Yang penting kau syahadat biar salat tidak salat masuk surga. Nanti salah paham orang awam ya Rasul. Nabi jelaskan, oh iya, kalau ini jangan diumumkan di rakyat biasa, nanti orang salah paham. Sehingga kita dalam Islam ada yang disebut likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan setiap bahasa ada yang cocok tempat untuk bahasa itu. Mungkin ada beritanya, ada faktanya, ada benarnya, ada saksinya, tapi kita pikir, wah kalau ini saya sebarkan di Wakatobi rusuh orang, sudah, tidak usah saya sebarkan. Maka orang yang tidak menyebarkan meskipun benar, itulah yang disebut mengutamakan kemaslahatan, maka dia dapat pahala. Sebaliknya, kalau dia sebarkan berita-berita kebencian, apalagi fitnah, maka selain Bapak bisa dipenjara, juga Bapak akan mendapat dosa jariah. Meskipun Bapak sudah meninggal, dosa-dosanya tetap Bapak terima, karena gara-gara Bapak yang sebarkan, orang ikut melakukan fitnah dan kejelekan. Itu ayat yang kita dengar tadi yang dibaca oleh Qori. Janganlah diantara kalian menjelek-jelekkan. Sukakah kalian memakan bangkai? Ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Itulah mereka yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Penyakitnya ibu-ibu ini, Pak gosip. Biar ustaz na gosip juga. Apa nak bilang? Itu lagi ustaz, itu je bajunya nak pakai waktu na di TV One. Kenapa? Aku susah kok. Itu ibu-ibu kalau kumpul begini kan biasa gosip. Nggak nak cerita tapi baku kopi itu. Apa? Apa? Ini. Ada tukang gosip di sini? Ada? Tidak ada? Motor lolos.